penyebab di antara penyebab orang sulitnya baca la ilaha illallah banyak. Di antaranya dia melakukan dosa belum bertaubat. Banyak dosa. Ini berat. Kita ambil contoh satu, ada kasus, ada hikayat dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Tanqihul Qaulil Hasis, juga oleh pengarang Fathul Muin sendiri Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Ada orang waktu dibimbing baca la ilaha illallah tidak bisa. Kenapa? Karena mulutnya terganjal satu oleh batu timbangan. Batu timbangan. Timbangan apa? Timbangan daripada dia dagang. Timbangan tau kan? Timbangan iya. Jadi karena tukang ngurangin timbangan. Wailul lil mutaffifin. Tukang ngurangin timbangan. Begitu, karena dia kalau beli tukang ngurangin timbangan, keganjal oleh batu timbangan, akhirnya sulit untuk baca la ilaha illallah. Itu karena dia tukang ngurangin timbangan. Termasuk ada juga yang keganjal sama pulpen karena neken korupsi dia. Jadi mulutnya susah dia baca la ilaha illallah karena pakai pulpen itu. Dia korupsi itu. Begitu. Jadi sulit begitu. Akhirnya begitu. Dia tidak bisa baca la ilaha illallah. Itu begitu. Itu di Irsyadul Ibad, panjang ceritanya. Kedua, Syekh Nawawi tuliskan di dalam Tanqihul Qaulil Hasis pada bab tentang bahaya minum khamr, arak atau narkoba dan seterusnya. Ada orang dibimbing baca la ilaha illallah tidak mau, bahkan dia marah karena minum arak. Begitu, itu meninggal nggak taubat. Jadi penyebab orang tidak bisa baca la ilaha illallah ini karena dia banyak maksiat. Maka Rajab sekarang ini adalah bulan Allah, kata Nabi, Rajabu syahrullah, Sya'banu syahri, Ramadhanu syahru ummati. Rajab bulan Allah, bulan kita kudu balik ke Allah, dan Sya'ban bulanku, bulan di mana diturunkan ayat solawat kepada Nabi, dan Ramadan bulan umat di mana umat kudu puasa Ramadan. Maka kita kudu balik sama Allah, bertaubat. Kalaulah kita minum-minuman, kalaulah kita tukang ngurangin timbangan, kita bertaubat agar supaya kita meninggal dengan mudah dan bisa membaca la ilaha illallah. Kemudian agar supaya kita bisa untuk membaca la ilaha illallah ini, sebetulnya kalimat la ilaha illallah ini bukan syarat utama untuk husnul khotimah. Ini adalah husnul khotimah spesial. Karena husnul khotimah secara umum bagaimana kita meninggal membawa iman Islam, meski mulut tidak baca la ilaha illallah, enggak apa-apa, asal iman Islam ada. Tapi ini husnul khotimah namanya ammah, husnul khotimah tingkat dasar, begitu. Bagaimana kalau kita pengen mulut kita saat meninggal bisa membaca la ilaha illallah? Maka kata Nabi dalam hadisnya, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang bakalan mati mengikuti pola hidup. Pola hidup. Kalau kita hidupnya demen baca la ilaha illallah, demen baca la ilaha illallah, dia baca saban hari bisa 300 paling rendah. Begitu la ilaha illallah dia baca la ilaha illallah, karena ini adalah afdalul dzikri, zikir yang paling tinggi. Maka dia baca la Allah sering begitu di dalam hidupnya. Atau kalau kita baca ratib haddad 100 dah, jangan tinggal bisa saban hari terus saja. Maka ketika ada yang bisikin la ilallah, kita langsung nyambung, emang bacaan kita. Bacaannya begitu, bacaannya begitu, bacaannya yang kayak begitu. Jadi kalau kita pengen baca la ilaha illallah, ya kita kudu sering hidupnya baca la Allah. Bagaimana kalau kita pengen meninggal dalam keadaan sujud? Nggak bisa ditempuh kalau kita kerjanya ngerampok terus. Begitu, biar meninggal dalam keadaan sujud nggak ketemu, pasti matinya di tangan polisi dia. Karena emang begitu.
Yamutul mar'u ala ma sya'ala. Orang akan mati mengikuti pola hidup. Kalau kita mati pengen dalam keadaan baik, dalam keadaan sujud, banyakin sujud. Kalau kita pengen mati lagi baca Quran, banyakin baca Quran. Begitu, banyakin begitu. Begitu, tergantung kita. Begitu, kalau kita pengen mati, mulut kita gampang membaca la ilaha illallah, maka kita hidupnya kudu banyak-banyak baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah ini ada tiga tingkatan. Tingkat dasar, baca la ilaha illallah 300 dalam sehari semalam. Sehari semalam 300. Ini ibadah sekolah namanya SD 300. Kedua, membaca la ilaha illallah 1000. Kalau sekolah namanya SMP menengah. Ketiga, membaca la ilaha illallah 12.000 dalam sehari. Itu namanya atas, sekolah SMA. Jadi ada SMA, ada SMP, ada SD. Kira-kira kita ini masuk di mana ini? Playgroup 3 kali. Playgroup itu begitu. Ini la ilaha illallah. Jadi kalau pengen kita meninggal baca la ilaha illallah, banyakin baca la ilaha illallah. La ilaha illallah diisi di hati. La ilaha illallah. Karena ini adalah afdalul dzikri. Semua tarekat apa aja? Qadiriyah, Naqsabandiyah, Idrisiyah, Khalwatiyah, Syadiliyah, Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Sidi Ahmad Al-Badawi, atau Ibrahimiyah, Sidi Ibrahim Ad-Dusuqi, begitu. Khalwatiyah atau Tijaniyah atau apa aja. Samaniyah, begitu. Tarekat ini mesti bacaannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab ini bacaannya. Jadi kalau kita pengen meninggal membaca la ilaha illallah, hidup kita ya kudu sering-sering baca ini. Jadi kalau enggak ini sulit kita. Begitu. Banyakin aja baca la ilaha illallah sebagai zikir kita, daripada bengong-bengong baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan kalimat yang amat sangat agung, kalimat yang sangat tinggi, la ilaha illallah. Dan ini ditekan oleh ulama. Begitu, la ilaha illallah kudu kita banyak baca. Ya, baca ratib aja, itu udah ada la ilaha illallah. Dan kita udah ngasih tuh buku At-Taqwa, bagaimana biar gampang la ilaha illallah. Saya udah bagi buku, ada At-Taqwa Sughra, ada At-Taqwa Kubra. At-Taqwa Sughra la ilaha illallah sampai dapat 70.000. Tentu enggak sekali duduk, berapa hari kita terserah dia. Itu begitu. Baca la ilaha illallah. Begitu. Ini untuk memudahkan kita semuanya saat meninggal. Dan memang itu adalah impian. Semua orang mimpi pengen meninggal husnul khatimah, siapapun dia. Karena Quran bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan di dalam ratib hadadiyah dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Saking pengen husnul khatimah sampai di ujungnya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Saking pengen meninggal husnul khatimah. Maka orang yang melazimkan ratibul haddad akan mudah membaca la ilaha illallahnya, akan mudah. Baca aja ratib. Udah ratibul haddad cakep sekali. Udah baca begitu. Jangan tinggal ratib haddad, biar selamat, keluarga selamat, anak-anak selamat menghadapi dunia yang kayak begini. Kita bakal jadi puyeng. Baca ratib aja, ratibul haddad. Kita orang ini kita bagi sama kawan-kawan majelis. Sebab saya ini termasuk tipikal orang yang pengen semua teman-teman majelis itu jangan sampai dia meninggal sebelum ziarah ke Rasulullah. Sebab adalah hal yang paling penting. Tidak ada hidup yang paling nikmat kecuali terhubung dengan Nabi Muhammad. Tidak ada hidup yang paling nikmat kecuali hatinya terpenuhi oleh cahaya-cahaya Habibuna Muhammad. Oleh karena itu, sebetulnya kalau baca Dalailul Khairat itu juga bakal diantarin ke Rasulullah. Di sana doanya ada dalam doa Dalail wa yassir alaina ziyarat haramika
wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana ya Rab, gampangin kami jalan untuk ziarah ke tanah sucimu, tanah suci Rasulmu Habibuna Muhammad sebelum kami mati ya Rab, kami antarin ke Madinah. Itu dalail dalam ratib hadad. Allahumma balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati Rasulillah bihaqqi hadarati basibi. Ya Rab, anterin kami, istri, suami, anak-anak kami, jangan sampai enggak kudu ziarah ke Baitullah, kudu ziarah ke Rasulullah, Nabi terhebatnya, Nabi sejagat raya. Dalam zikir habis salat membaca sallallahu alaihi Muhammad 100, minta apa? Minta supaya diantarin ke Rasulullah. Allahumma yassir alaina ziarah al-Makkah wal Madinah. Tuhan antarin kami ke Makkah ke Madinah. Mau ngapain? Mau ke Rasulullah. Ini bahkan oleh Syekh Ala Muhammad Mustafa Naim itu disuruh baca habis Muhammad 100, habis doa yang kita biasa baca, Allahumma yassir alaina ziarah al-Makkah wal Madinah warzuqna al-'afwa wal 'afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Suruh tambahin nama beliau, ya Allah ya nuras samawati wal ardi imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli sofa wal wafa amin ya rabbal alamin. Ini betapa kita tidak boleh putus hubungan dengan Nabi Muhammad SAW agar supaya meninggal sesuai impian kita bersama, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan husnul khatimah. Saudara juga jangan kurang-kurang doain saya biar saya mati juga meninggal husnul khatimah, karena ini adalah satu impian semua muslim supaya meninggal husnul khatimah. Begitu, ini adalah hal yang paling utama. Kurang lebih demikian Bapak yang mampu saya jawab. Wallahu a'lam.